Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Cecilia Edwi Hartin Mary Noviana dengan nomor induk mahasiswa 501282038. Bertemu lagi bersama saya pada mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika. Pada kesempatan ini akan dibahas mengenai filsafat matematika pada periode modern. Filsafat matematika pada periode modern yaitu periode yang ditandai oleh perubahan besar dalam cara manusia memahami hakikat matematika, sumber kebenarannya, dan hubungan antara matematika dengan realitas. Periode modern berkembang sejak abad ke-17 hingga awal abad ke-20, ketika matematika mengalami kemajuan yang sangat pesat melalui lahirnya geometri analitik, kalkulus, logika simbolik, serta berbagai teori abstrak lainnya. Perkembangan tersebut memunculkan pertanyaan filosofis yang mendasar seperti dari mana kepastian matematika berasal, kemudian apakah kebenaran matematika bersumber dari akal manusia atau dari pengalaman? Selanjutnya, apakah matematika ditemukan di alam atau diciptakan oleh pikiran manusia? Dan dapatkah seluruh matematika direduksi menjadi sistem logika yang sempurna? Pertanyaan-pertanyaan tersebut melahirkan berbagai aliran filsafat matematika yang hingga saat ini masih menjadi bahan diskusi dalam filsafat dan pendidikan matematika modern. Latar belakang perkembangan filsafat matematika modern. Pada masa Yunani kuno, matematika dipandang sebagai ilmu tentang bentuk dan bilangan yang memiliki sifat universal. Namun, memasuki abad ke-17, perkembangan ilmu pengetahuan dan revolusi ilmiah mengubah cara pandang tersebut. Penemuan geometri analitik oleh René Descartes memungkinkan hubungan antara aljabar dan geometri melalui sistem koordinat. Selanjutnya, Isaac Newton dan Gottfried Wilhelm Leibniz mengembangkan kalkulus yang mampu menjelaskan perubahan dan gerak secara matematis. Kemajuan ini menunjukkan bahwa matematika bukan hanya alat berhitung, tetapi juga bahasa universal yang digunakan untuk memahami alam semesta. Akibatnya, para filsuf mulai mempertanyakan dasar epistemologis matematika, yaitu bagaimana manusia dapat memperoleh pengetahuan matematika yang pasti dan universal. Kajian filsafat matematika modern kemudian berkembang ke dalam dua kutub utama, yaitu rasionalisme dan empirisme. René Descartes dan rasionalisme matematika. René Descartes merupakan salah satu tokoh utama rasionalisme modern. Menurut Descartes, sumber utama pengetahuan adalah rasio atau akal. Ia berpendapat bahwa kebenaran matematika diperoleh melalui proses deduksi logis yang jelas dan pasti. Prinsip ini terlihat dalam metode keraguannya atau metodik doubt, di mana hanya pengetahuan yang benar-benar jelas dan tidak dapat diragukan yang dapat diterima sebagai kebenaran. Kontribusi terbesar Descartes dalam matematika adalah pengembangan geometri analitik, yaitu sistem yang menghubungkan bentuk geometris dengan persamaan aljabar melalui koordinat Kartesius. Melalui pendekatan ini, matematika semakin menunjukkan karakter rasional dan sistematis. Bagi Descartes, kepastian matematika berasal dari kemampuan akal manusia untuk memahami hubungan logis yang bersifat universal dan tidak bergantung pada pengalaman indrawi. Tokoh penting berikutnya adalah Isaac Newton dan Gottfried Wilhelm Leibniz
yang secara terpisah mengembangkan kalkulus. Kalkulus memungkinkan manusia menjelaskan perubahan yang berlangsung secara kontinu seperti gerak planet, percepatan benda, dan berbagai fenomena fisika lainnya. Leibniz tidak hanya melihat matematika sebagai alat hitung, tetapi juga sebagai sistem simbol yang mampu mempresentasikan struktur berpikir manusia. Ia meyakini bahwa persoalan-persoalan rasional pada akhirnya dapat diselesaikan melalui simbol dan aturan logika yang tepat. Gagasan Leibniz inilah yang kemudian menjadi inspirasi bagi perkembangan logikalisme, yaitu pandangan bahwa matematika pada dasarnya merupakan cabang dari logika formal. Tokoh yang paling berpengaruh dalam filsafat matematika modern adalah Immanuel Kant. Kant menolak pandangan bahwa matematika semata-mata berasal dari logika maupun pengalaman. Ia memperkenalkan konsep pengetahuan sintetik a priori. Menurut Kant ada dua pengetahuan, yaitu yang pertama pengetahuan sintetik dan yang kedua yaitu pengetahuan a priori. Disebut sintetik karena menghasilkan informasi baru yang tidak terkandung secara langsung dalam definisi konsep. Sebagai contoh, 7 ditambah 5 sama dengan 12. Konsep 12 tidak secara otomatis terdapat dalam konsep 7, 5, ataupun operasi penjumlahan. Pikiran harus melakukan konstruksi mental untuk memperoleh hasil tersebut. Disebut a priori karena kebenarannya tidak bergantung pada pengalaman empiris. Manusia tidak perlu melakukan eksperimen berulang-ulang untuk membuktikan bahwa 7 ditambah 5 sama dengan 12. Kebenaran tersebut dapat diketahui melalui struktur kognitif yang dimiliki manusia. Menurut Kant, geometri berakar pada intuisi ruang dan aritmatika berakar pada intuisi waktu. Dengan demikian, matematika merupakan cara manusia mengorganisasikan pengalaman terhadap dunia. Pandangan Kant tetap menjadi salah satu referensi penting dalam filsafat matematika kontemporer. Kajian terbaru menunjukkan bahwa konsep konstruksi matematika Kant masih relevan dalam pembahasan epistemologi matematika dan representasi logis modern. John Stuart Mill dan empirisme matematika. Berbeda dengan Kant, John Stuart Mill berpendapat bahwa seluruh pengetahuan berasal dari pengalaman. Mill menolak keberadaan pengetahuan a priori yang benar-benar independen dari pengalaman. Menurutnya, matematika merupakan hasil induksi enumeratif, yaitu proses generalisasi berdasarkan pengamatan yang berulang-ulang. Sebagai contoh, 2 apel ditambah 2 apel menghasilkan 4 apel. 2 buku ditambah 2 buku menghasilkan 4 buku. Karena pola yang sama terus diamati dalam berbagai situasi, manusia menyimpulkan bahwa 2 ditambah 2 sama dengan 4 berlaku secara umum. Dalam perspektif Mill, kepastian matematika bukanlah kepastian mutlak, melainkan keyakinan yang sangat kuat karena didukung oleh pengalaman yang konsisten. Pandangan empiris semacam ini masih menjadi bahan diskusi dalam filsafat matematika modern, terutama dalam pendekatan naturalistik yang menghubungkan matematika dengan pengalaman fisik dan struktur alam. Perkembangan penting berikutnya terjadi melalui karya George Boole dan Augustus de Morgan. Mereka mengembangkan logika simbolik
yaitu sistem yang mempresentasikan penalaran menggunakan simbol matematika. Kontribusi mereka meliputi yang pertama aljabar logika Boolean, yang kedua hukum-hukum logika formal, yang ketiga sistem simbol untuk inferensi logis. Melalui karya mereka, proses berpikir dapat dianalisis secara matematis. Perkembangan ini menjadi fondasi bagi logika matematika, teori himpunan, ilmu komputer modern, dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 muncul pertanyaan baru, yaitu apakah seluruh matematika dapat diformalkan secara logis dan tetap konsisten? Pertanyaan tersebut melahirkan beberapa aliran besar. Yang pertama, logikalisme. Dipelopori oleh Gottlob Frege dan kemudian dikembangkan oleh Bertrand Russell. Pandangan ini menyatakan bahwa seluruh matematika dapat direduksi menjadi logika. Yang kedua, formalisme. Dipelopori oleh David Hilbert. Menurut formalisme, matematika adalah manipulasi simbol berdasarkan aturan formal tanpa harus bergantung pada makna objek matematika. Yang ketiga, intuisionisme. Dipelopori oleh Lucian Egbertus Jan Brouwer. Menurut intuisionisme, objek matematika hanya ada ketika dapat dikonstruksi secara mental oleh manusia. Kajian filsafat matematika kontemporer masih membahas persoalan ini, termasuk hubungan antara logika, struktur matematika, modalitas matematika, dan praktik matematis modern. Analisis dan relevansi dalam pendidikan matematika. Perdebatan antara rasionalisme dan empirisme memberikan implikasi penting dalam pendidikan matematika. Jika mengikuti pandangan rasionalis, maka pembelajaran matematika harus menekankan pada yang pertama, penalaran deduktif, yang kedua, pembuktian matematis, dan yang ketiga, struktur logis konsep. Sebaliknya, pendekatan empiris mendorong yang pertama, penggunaan benda konkret, yang kedua, eksperimen dan observasi, dan yang ketiga adalah kontekstualisasi matematika dalam kehidupan nyata. Dalam praktik pendidikan modern, kedua pendekatan tersebut sering dipadukan. Siswa tidak hanya memahami prosedur matematis secara logis, tetapi juga menghubungkannya dengan pengalaman nyata, sehingga konsep menjadi lebih bermakna. Kesimpulan, filsafat matematika pada periode modern merupakan fase penting dalam perkembangan pemikiran manusia mengenai hakikat matematika. Periode ini ditandai oleh munculnya berbagai tokoh besar seperti Descartes, Newton, Leibniz, Kant, Mill, Boole, dan De Morgan yang memberikan kontribusi berbeda terhadap pemahaman matematika. Descartes menekankan rasio sebagai sumber kebenaran matematika. Newton dan Leibniz memperlihatkan kekuatan matematika dalam menjelaskan fenomena alam. Dan Kant memperkenalkan konsep sintetik a priori yang menjelaskan bagaimana matematika dapat bersifat universal tanpa bergantung pada pengalaman. Sebaliknya, Mill menegaskan bahwa matematika berasal dari generalisasi pengalaman empiris. Sementara itu, Boole dan De Morgan membuka jalan menuju logika simbolik yang menjadi dasar matematika modern. Perdebatan antara rasionalisme dan empirisme tersebut tidak menghasilkan satu jawaban tunggal, tetapi justru memperkaya filsafat matematika dan mendorong lahirnya berbagai pendekatan kontemporer seperti logikalisme, formalisme,
dan intuisionisme. Hingga saat ini, diskusi mengenai dasar-dasar matematika masih terus berkembang dan menjadi salah satu tema sentral dalam filsafat ilmu. Demikian tadi pemaparan saya tentang filsafat matematika pada periode modern. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.